Karena udah lama kita nggak di jumpa dan juga tidak bersuat, pas tiba-tiba sekali harus jumpa. jaga jarak ya? Harus, iya itu dia maksudnya. Oke, kita ngobrol dulu dengan Rais ya, sebelum nanti kita lemparkan ke teman-teman yang udah kita undang hari ini ya Rais ya. Jadi dengan ya bukan lagi isu sih sebenarnya, memang udah terjadi ya, mau gimana bilangnya lagi dengan kasus corona ataupun COVID-19 ini kan membuat sepertinya dunia saya ini kebalik. Ya, kaki ke atas, kepala ke bawah seperti itu. Ini dia. kayak lagu Peter Pan ya. Mati ya. Iya benar. Jadi mau gimana juga segala sesuatu pekerjaan, kegiatan, agenda ini kan yang udah kita susun jauh-jauh hari ya Rais ya. Di hari ini siapa yang akan datang, ternyata dengan adanya corona ini mereka juga tidak bisa hadir dengan alasan ya kita bisa maklumi juga karantina diri dan karantina mandiri juga ya. Oke, dan apalagi sekarang di Kota Banda Aceh ini adalah hari keempat kalau saya nggak salah diberlakukan pembatasan ya, lockdown ya, pembatasan. Bukan lockdown nggak. Iya, tapi kita juga tidak bisa menganggap sepele untuk virus yang satu ini, karena juga di Indonesia sendiri kasusnya semakin meningkat, pasiennya juga semakin meningkat juga jumlahnya, dan di Aceh juga baru kemarin ada juga yang baru dijemput, itu tetangga saya. Berarti baru 4 orang ya? Iya, dan yang terakhir ini sangat gimana ya, soalnya sesama tetangga kita juga udah kenal dekat walaupun. Yang kemarin itu tetangga? Tetangga, tapi memang untuk dalam kasus corona ini yang ada di Aceh, kita belum sempat jumpa nih sama tetangganya, betul. Karena si beliau ini dengan istrinya sedang berbulan madu ke Malaysia. Oh, jadi yang kan ke Penang tuh ya? Iya betul. Betul. Setelah mereka balik ke Aceh, salahnya mereka tidak melapor ke kepala lorong ataupun ke ciknya, sampai akhirnya dijemput. Itu kan nggak enak banget dijemputnya, begitu kan? Dijemput paksa ya? Dijemput paksa. Waduh. Dengan ya kita mau nggak mau juga harus merelakan teman-teman kita yang memang sudah terindikasi ODP ataupun PDP untuk dalam artian dirumahkan di rumah sakit begitu ya. Jadi warga Banda Aceh yang diharuskan sekarang di rumah aja ya. Iya. Ya, kalau kita di studio aja. Secara Rais ini kan bukan KTP Banda Aceh. Ya itulah ini yang masih saya agak takut keluar nih. Iya, tapi demi kebaikan juga, demi kebaikan keluarga nggak boleh pulang kampung dulu ya. Iya, boleh nah, juga sudah diinformasikan, dihimbau oleh presiden ataupun juga gubernur gitu ya, ataupun ya dari pemerintah Aceh juga untuk tidak berpergian pulang kampung, mudik atau apalah namanya untuk agar memutus rantai penyebaran virus corona ini ataupun COVID-19 ini, betul ya. Tapi kalau untuk Rais selama di studio Aceh TV dia juga udah semakin gemuk katanya. Makannya teratur ya sayang ya. Enggak, tapi jadwalnya berkurang nih. Jadwalnya berkurang. Ya. Oke, berhubung juga saya pribadi hanya di rumah saja, dengan tagar di rumah saja, benar-benar selama 14 hari ini saya karantina mandiri dengan keluarga, dengan anak-anak juga. Tapi di luar sana juga saya nggak tahu sebenarnya kondisinya seperti apa. Ya, karena memang juga pernah keluar. Rais sendiri? Udah. Gimana? Boleh cerita? Kalau kayak siang-siang hari ini ya seperti biasa sih. Tapi cuman warkop paling yang tutup. Ya, tapi kayaknya warga Aceh terlalu santai gitu ya. Ya, kita udah terbiasa lockdown. Kenapa? Kita dulu udah pernah. Iya, masa konflik. Emang Rais sudah lahir waktu masa konflik? Pernah, saya kan lahir 95. Saya merasakan. Ya, saya tahun 2002 tuh, tahun 2000 tuh SD? Dalam perang ya. Dalam perang. Aceh Timur tuh paling parah. Tapi bukan korban perang ya? Ya salah satu teman udah meninggal. Oke. Tapi kata saya sudah terbiasa. Bagaimana dengan anak-anak di zaman milenial ini? Iya, apakah mereka juga terbiasa? Untung loh ada internet. Iya benar. Kalau nggak ada, mampus. Aduh, mampus. Apalagi yang sekarang dibilang, kita nih kalau di zaman penjajah dulu kan nenek moyang kita berperang dengan tombak. Iya. Dengan sekarang cuma tinggal tidur doang. Enggak, sekarang tinggal tombol doang. Bisa menyelamatkan seluruh dunia ya. Oke, kita juga sudah mengundang teman-teman kita dari Agam Inong Banda Aceh ya, Dan selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dari mata saya segar sekali melihat mereka yang paling ganteng di hari ini dan saya yang menjadi paling cantik di hari ini juga ya. Oke, kita kenalan dulu dari jauh. Mohon maaf sekali di studio saya sudah melakukan social distancing di mana kita harus menjaga jarak. 1 meter sebenarnya nggak cukup sih 1 meter. Tapi nggak apa-apa.
agak sedikit menjauh begitu ya, untuk kita juga sekalian mempromosikan, memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya ini loh, kita harus benar-benar memberikan contoh yang baik. Seperti apa sih social distancing itu? Kita tapi kenalan dulu yang paling ujung, Doni. Ya, Selamat benar, pagi Katia. Doni. Selamat pagi Katia. Asik ya kalau udah ngomong dengan Agamindong, mereka ini langsung cepet gitu ya tanggapannya. Doni, ini Ya, kalau boleh Katia. tahu perkenalkan diri. Doni ini menjabat sebagai Agam Banda Aceh ya berarti ya? Wakil 1 Agam Wakil Banda Aceh, 1. juara 2-nya waktu itu. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014. Iya, 2014. Cukup ya lumayan lama. Udah cukup senior lah ya. Udah yang paling berkarat di antara semuanya. Ya sudah berkarat. Tapi katanya Iya. Doni ini langsung bad mood kalau diajak ngobrol soal nikah ya. Aduh, jadi diobrolin on air ya. Tapi tinggal tunggu waktunya aja. Calon sudah ada ya? Belum, lagi proses. Oke, Waduh. apakah dengan menunggu proses jadwal untuk menikah ini hanya gara-gara menunggu COVID ini berlalu? Sebenarnya lagi cari calonnya juga sih. Mungkin kalau yang lagi nonton mau boleh. Nggak, kayaknya sih kalau orang-orang seganteng kayak Doni, Kiki dan juga siapa Zidan ya dan juga Rais, kayaknya terlalu gampang ya Rais ya nyarinya ya. Waduh, habis ini langsung dihubungin ya Kak Tia ya. Boleh minta kontaknya nggak sih Doni? Oke, selamat bergabung ya Doni. Ya, Nanti kita terima kasih, cerita Kak Tia. lagi tentang bagaimana sih kegiatan dari Agamindong Kota Banda Aceh terhadap menanggapi dampak dari yang namanya lockdown. Tapi kalau saya bilang sih bukan lockdown ya. Bukan lockdown, tapi lebih Cuman ke membatasi aja sih. Oke. Halo Zidan. Halo Kak Tia. Aduh, jangan panggil Kak dong, kayaknya tua banget nih. Sekarang aja panggil. Kayaknya umur kita sebaya deh ya. Waduh. Iya sih, saya sebaya sama siapa nama? Sama Doni ya? Oke. Wow. Bang Doni ya. Iya, tapi Don saya udah 2 Don anaknya. Oh iya, iya. Nyusul, Saya telat nyusul. nih. Saya telat ya. Harus segera ya. Harus segera disegerakan. Amin. Disegerakan, Insya Allah. amin ya. Oke, Zidan, Zidan menjabat sebagai Agam di tahun berapa nih Gam? Sama Gam, seperti Don. Bang Doni. Gam juga. Panggilan memang Gam ya. Agam ya. Sama seperti Bang Doni, ya saya menjabat posisi di runner up atau wakil 1 Agamindong Duta Wisata Banda Aceh tahun 2019. Masih menjabat pada saat Masih ini. panas-panasnya menduduki kursi panas ya. Wes, masih. Nah, jadi kita boleh tanya dong, Iya, yang boleh. sekarang sedang gencar sekali diberlakukan adalah jam malam nih. Iya, Tapi boleh, nanti boleh. ya Oh, kita nanti ya, siap. kenalan lagi dengan Kiki. Oke. Kiki ini juga, sorry, sebagai seorang kari juga. Kori? Kori. Kori? Enggak. Enggak. Soalnya tadi ini, iya. Iya sih. Kayak mirip seseorang gitu, tapi saya juga nggak tahu namanya siapa. Dan dia seorang Kori, bukan ya? Mungkin yang agak maksud saya kenal karena saya sering memang di mirip-miripin sama beliau. Kalau nggak salah, di Siapa orang sih? yang sama. Ziaul Mukaddasi ya. Siapa sih? Ziaul Mukaddasi ya. Itu kawan saya SMP soalnya. Oh gitu. Tapi entah ya sih namanya saya kita nggak inget juga ya, tapi wajahnya mirip. Dari kepribadiannya mungkin hampir mirip. Saya bukan kori profesional, tapi berusaha untuk Tapi bisa. setiap harinya memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, tapi yang pastinya warga Aceh harus bisa Iya. membaca Al-Quran begitu ya. Halo Kiki. Halo Kak Tia. Aduh, saya berasa tua banget. Kiki Agam di tahun berapa nih? Kalau Kiki pernah dipercaya atau pernah menjabat terpilih sebagai agam favorit di tahun 2016. Favorit di hati masyarakat atau di Iya, hati juara ibu-ibu? di hati masyarakat. Oh, oke, kirain di hati ibu-ibu kan untuk Termasuk. menjadikan calon menantu. Iya, termasuk ibu-ibu juga masyarakat kan. Gini nih, kalau kita udah ngobrol dengan laki-laki yang seperti ini, Rais ya. Boleh nanti, Digombalin ya? iya, digombalin, balik gombalin. Mohon nanti didekatkan Zidan mic-nya, ya. Saya kalau jauh rindu nanti. Seduh. Ki, Iya, Kak. kita mulai dari beberapa waktu yang lalu. Ini kan kasus corona ini sangat apa ya, masih awal-awalnya kita masih melihat ini nggak akan masuk ke Aceh. Iya. Nah mungkin kalau saya pribadi yang ngelihatnya nih hanya sekedar takabur saja sih, tapi mudah-mudahan tidak ya. Iya. Nah awal mulanya COVID-19 ini kan berasal dari China. Iya. Nah sampai akhirnya kita melihat banyak pasien yang meninggal begitu, dan sekarang Cina ini sudah bangkit kembali. Nah Kiki bisa melihat dari awal sampai sekarang seperti apa sih Ki? Iya, sama kondisinya sebenarnya kondisi untuk di Aceh, khususnya Banda Aceh yang kita alami sekarang sudah ada penerapan pembatasan lah segala macam tentang interaksi sosial segala macam. Apalagi sekarang sudah 3 hari penerapan jam malam di Aceh, terhitung hari Senin kemarin. Ini sudah hari Rabu, berarti 3 hari penerapan jam malam di Aceh. Nah ini semua sejujurnya tidak kita perkirakan atau tidak kita pikirkan sedikit pun di 3 minggu sebelumnya bahkan.
bahkan mungkin 3 minggu sebelumnya kita masih beraktivitas dan berkegiatan seperti normal sedia kala. Kita masih ya mungkin ada yang kuliah, ada yang sekolah, bahkan ada yang berkantor seperti biasanya. Kita tidak ada pikiran atau bayangan akan terjadi seperti ini 3 minggu selanjutnya. Nah, memang ini sudah berdampak secara global itu sejak terjadi di awal-awal tahun di Wuhan, Cina. Nah, memang kita tidak terpikir bahkan juga terjadi atau juga nyampe di Aceh. Nah, ternyata waktu 2 minggu ke belakang sudah ada beberapa pertama sekali yang masuk di Indonesia dan terdeteksi positif itu kan di Jakarta, di Depok kalau nggak saya. Nah, ketika sudah masuk rupanya ada yang terdeteksi positif COVID-19, salah satu warga Indonesia di Jakarta, itu baru kita Indonesia sudah mulai waspada. Nah, untuk mengantisipasi dan untuk betul-betul meminimalisir resiko atau penyebaran yang semakin meluas, ya mungkin pemerintah langsung mengambil sikap dan ya kebijakan lah untuk memberlakukan apa kalau disebut bukan lockdown total tapi kayak ada pembatasan gitulah. Nah, itu kalau tidak salah saya itu 2 minggu yang lalu di tanggal 16 Februari. Nah, artinya 16 Maret. Astagfirullah, 16 Maret. Saya lupa, ini sudah bulan Maret, 16 Maret. Sampai berarti kalau 14 hari selama 2 minggu itu kan kita disuruh untuk di rumah saja. Yeah. Tidak beraktivitas dan tidak berkeluyuran. Artinya kita karantina mandiri dan isolasi mandiri di rumah saja agar meminimalisir penyebaran virus tadi ini. Nah, ternyata setelah imbauan instruksi yang pertama itu 14 hari 2 minggu dari mulai tanggal 16 Maret harusnya sudah habis dong di tanggal 29 kemarin hari Minggu. Nah, ini sudah terhitung 1 April ya. Kita sudah masuk 1 April. Rupanya kondisinya lagi-lagi tidak dalam kondisi yang kita harapkan dan tidak kita pikirkan sebelumnya. Rupanya bukan malah membaik tapi malah malah semakin memprihatinkan lah kita bilang. Nah, bahkan mungkin prediksi daripada pihak pemerintah pusat melalui BNPB, masa darurat COVID-19 ini diberlakukan sampai tanggal 29 Mei kalau nggak salah. Nah, berarti artinya itu ada sekitar 2 bulan lebih lah. Dan otomatis sampai selama kita menjalani proses ibadah puasa pun nanti yang di dalam bulan April hingga nanti pertengahan Mei, bahkan Lebaran Idul Fitri pun kita sudah masih dalam kondisi darurat corona sepertinya. Nah, ini sangat memprihatinkan, tapi di satu sisi kita juga harus betul-betul menjalani atau mematuhi daripada kebijakan dan sikap pemerintah yang sudah mencoba mempertimbangkan jauh-jauh hari gitu. Oke, nih sebenarnya juga banyak sekali pertanyaan yang pengen nanti aku ajukan ya terkait dengan COVID-19 ini karena memang udah nggak habis-habisnya juga untuk dibahas. Tapi Zidan, dengan diberlakukan pembatasan jam malam sampai di jam 9 ya itu udah pada diusir ya. Nah, sebenarnya ini efektif nggak sih untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Zidan? Gimana ya? Mungkin kenapa kita diberlakukan jam malam ini khususnya itu di daerah kita, daerah Aceh ya. Mungkin karena kebiasaan kita orang Aceh yang masih kalau malam itu suka keluyuran, mungkin dalam hal ini kegiatannya itu mungkin suka minum-minum kopi gitu kan. Itu memang kebiasaan kita. Dan mungkin kebijakan dari pemerintah ini memberlakukan jam malam sampai jam 9 dengan dengan diblokirnya beberapa ruas-ruas jalan seperti simpang atau pusat-pusat kegiatan yang di Kota Banda Aceh. Jadi itu dapat efektif tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena sebenarnya kalau memang ingin memberhentikan atau memutus rantai penyebaran virus ini, sebenarnya kalau menurut saya mungkin lockdown habis-habisan. Tapi mengingat beberapa pertimbangan dari pemerintah juga yang nggak bisa memang langsung asal lockdown, ya berarti melakukan pemblokiran atau melakukan pembatasan jam
malam ini menurut saya ya lumayan efektif juga. Jadi untuk anak-anak muda ataupun orang-orang tua juga tidak bisa lagi ya nongkrong sampai jam 2 malam, sampai subuh di warkop hanya untuk hiburan semata. Karena kita nggak tahu kan di warkop itu mungkin nggak hanya virus corona, apapun virus itu ada di sana. Karena mereka batuk, karena juga semua kegiatan itu dilakukan di sana. Jadi ya alhamdulillah mungkin dengan berlakuan jam malam ini bisa mereset kembali kebiasaan-kebiasaan kita orang Aceh ini agar tidak keluyuran lagi sampai larut malam seperti itu. Jadi hanya membatasi ruang geraknya warga Banda Aceh saja begitu. Tapi kalau kita melihat untuk penyebarannya saja ada yang nyelutuk nih Rais. Katanya kalau memang diberlakukan jam malam memangnya virus itu cuman di malam doang gitu kan. Ya itu tadi benar sih Kiki bilang bahwasanya ya di warkop tadi bilang banyak virus ya. Iya benar-benar. Juga banyak. Nah, Itu paling bahaya. iya sih. Nah, sedangkan di pagi sampai kemudian sampai sore itu kan juga penyebaran virus mati-matian juga ya. Apalagi kalau ibu-ibu kan ini ke pasar, masih juga melakukan aktivitas ke pasar. Di pasar juga ini banyak bertemu dengan orang, kerumunan orang. Kita nggak bisa menjamin loh kita pulang membawa oleh-oleh atau enggak. Nah, kalau menurut saya pribadi sih dengan pembatasan jalan sebenarnya nggak efektif sama sekali. Pribadi saya, ini kan boleh beda-beda ya kan. Kenapa saya melihat bahwasanya sebagai single parent, sebagai saya ini agak sulit sih Rais, bukan agak, sangat sulit untuk nyari makan. Kemudian anak saya masih bayi dan ini kan juga bisa mewakilkan suara para ibu-ibu di luar sana ya. Aduh jadi curcol, tapi nanti kita balik lagi ya pemirsa, tetap di Aceh Gino hari Rabu ini bersama teman-teman saya dari Agam Inung Banda Aceh.